A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini kesepakatan para ulama kalau Al-Quran dinyanyikan dengan iringan musik hukumnya haram. Mengapa? Tasyabuh dengan agama lain. Agama lain kan yang di gereja kan gitaran. Ya, tasyabuh ya, menyerupai umat agama lain. Kita berharap adanya orang-orang yang melantunkan ayat suci Al-Quran diiringi dengan musik tidak berkembang luas semakin banyak lagi. Karena kalau banyak dan berkembang, ini bisa jadi nanti generasi berikutnya yang akan mewarisi hal-hal buruk semacam ini. Bahkan kedepannya bisa jauh lebih buruk lagi. Awalnya musik dengan genre yang pelan gitu ya, yang mendayu-dayu, lama-lama bisa dangdutan Al-Quran jadinya. Ya sama seperti sholawat itu kan. Sekarang kita bisa lihat banyak sekali orang yang menjadikan sholawat itu dangdutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru mampir di channel ini bisa klik tombol subscribe dan juga loncengnya ditekan agar ketika saya mengupload video terbaru teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Beredar di sosial media ada sebuah video yang menampilkan orang melantunkan ayat suci Al-Quran lalu diiringi dengan musik. Astagfirullahaladzim, ini inovasi apa lagi ini ya Allah. Tentu hal tersebut baik menurut mereka ya, tapi beragama itu kan kita nggak bisa berdalih baik menurut kita. Beragama Islam itu harus mengikuti aturan yang ada di dalam agama tersebut. Coba kita simak dulu videonya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Ya, lengkap ya alat-alatnya. Biola, ada gitarnya, ada basisnya. Terlihat mahir juga dalam memainkan alat-alat musik. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Astagfirullah. Kalau kita lihat personilnya juga memakai atribut-atribut Islam ya. Yang perempuan ya pakai kerudung semua, yang laki-laki ya pakai kopiah gitu. Zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban. Ini jadi lebih mirip seperti personil paduan suara di gereja-gereja gitu ya. Subhanallah, ini tasyabuh teman-teman ya. Sangat dilarang kita sebagai muslim meniru orang-orang kafir. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Surah Al-Hujurat ayat 13 ini ya yang dilantunkan. Lalu diiringi dengan musik. Nah, lihat nih, mahir banget dia mainnya. Udah sangat paham gitu. Inna akramakum inda Ya, videonya terpotong ya sampai situ. Teman-teman ya bisa lihat ya personil-personilnya sepertinya ya memang sudah orang-orang terlatih dalam memainkan alat-alat musik semacam ini.
Mungkin dia personil paduan suara kali ya. Tapi kenapa harus ayat suci Al-Quran yang dilantunkan kalau memang dia personil paduan suara gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sangat tegas mengingatkan kepada kita semua, umat Islam dilarang meniru-niru kaum kafir. Hadisnya itu sangat populer sekali. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Di dalam video itu kita bisa lihat tadi ada logo NU-nya ya, tetapi kita tidak bisa tentunya mengatakan bahwa semua NU seperti itu. Saya sendiri 4 tahun kuliah di kampus naungan NU ya, S1 teman-teman ya, bahkan sampai lulus jadi mahasiswa terbaik di tahun 2019, dan juga 3 tahun di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Kulturalnya NU. Tidak ada yang mengajari hal-hal seperti itu. Tidak ada yang mengajari membaca ayat suci Al-Quran digabungkan dengan musik seperti itu. Bahkan ini ada penjelasan dari Profesor Ahmad Zahro mengenai haram hukumnya melantunkan ayat suci Al-Quran yang diiringi dengan musik. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Coba kita dengarkan ya. Tidak ada dalilnya, tapi ini kesepakatan para ulama kalau Al-Quran dinyanyikan dengan iringan musik hukumnya haram. Mengapa? Tasyabuh dengan agama lain. Agama lain kan yang di gereja kan gitaran. Ya, tasyabuh ya, menyerupai umat agama lain dalam beribadah. Oke, itu hak mereka. Tapi kita Al-Quran tanpa diiringi musik sudah sangat enak. Itu kelebihannya. Bahkan ya bagi orang yang beriman lebih menikmati Al-Quran ketika dibaca dengan lagu. Enak sekali tanpa musik. Sebab mengapa kok kalau diiringi musik menjadi haram? Hukum musik juga masih diperselisihkan kan? Hukum musiknya tergantung nanti keadaannya. Tapi untuk Al-Quran memang sejak dulu disepakati tidak boleh dimusikkan, karena Al-Quran sendiri sudah ada nilai seninya. Ya, jelas ya bahwa intinya tidak boleh melantunkan ayat suci Al-Quran diiringi dengan musik berdasarkan kesepakatan ulama bahwa itu haram karena dianggap itu menyerupai umat agama lain dalam beribadah. Ya memang benar, teman-teman bisa simak kok, bisa lihat video-videonya di sosial media. Banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani kalau beribadah mereka menggunakan alat-alat musik. Kita berharap adanya orang-orang yang melantunkan ayat suci Al-Quran diiringi dengan musik tidak berkembang luas semakin banyak lagi, karena kalau banyak dan berkembang ini bisa jadi nanti generasi berikutnya yang akan mewarisi hal-hal buruk semacam ini. Bahkan kedepannya bisa jauh lebih buruk lagi. Awalnya musik dengan genre yang pelan gitu ya, yang mendayu-dayu, lama-lama bisa dangdutan Al-Quran jadinya. Ya sama seperti sholawat itu kan. Sekarang kita bisa lihat banyak sekali orang yang menjadikan sholawat itu dangdutan. Paham gak sih sholawat itu apa? Sholawat itu doa untuk kebaikan kepada Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah. Sholawat itu puji-pujian untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat tidak pantas sekali dibacakan dengan musik-musik dangdut. Nauzubillah. Ini siapa yang tanggung jawab nih ya kalau hal-hal semacam ini semakin berkembang? Dan bahayanya ya Al-Quran juga bisa dijadikan dangdut Al-Quran. Jadinya kalau misalnya muncul ya grup-grup pelantun ayat suci Al-Quran diiringi dengan musik ya, niatnya mungkin ibadah tapi malah terjerumus pada kemaksiatan. Syaitan itu memang licik banget teman-teman. Kalau kita tidak bisa digoda untuk meninggalkan ibadah, maka kita akan digoda oleh syaitan untuk beribadah tapi tidak sesuai dengan tuntunan yang benar, ujung-ujungnya jadi kemaksiatan. Bahkan para ulama berpendapat setan itu lebih senang pelaku amaliyah menyimpang daripada kemaksiatan. Orang yang melakukan maksiat bisa saja bertaubat karena sadar yang dilakukan itu adalah maksiat. Tetapi orang-orang yang mengamalkan amaliyah menyimpang ini susah sekali sadarnya karena dia menganggap bahwa apa yang dilakukan itu adalah kebenaran. Kalau kita kasih tahu, nanti kita dituduh wahabi, dituduh wah ini suka membid'ah-bid'ahkan, repot lah pokoknya. Memang manusia itu kan cuma bisa mendakwahkan, menyampaikan. Yang menyentuh hati seseorang bisa mendapat hidayah ya Allah. Ya kita sampaikan saja teman-teman apa yang seharusnya disampaikan sebagai sesama muslim. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Maaf jika ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.